Selamat sore teman-teman Sinvesta. Hari ini saya Nelly, saya perwakilan dari Sinvesta. Saat ini saya sedang ada di acara Charity UKMKI Asihah, tepatnya berlokasi di Panti Asuhan Yarhima 2, Kota Bondowoso. Mari kita lihat kesibukannya ya teman-teman. Halo teman-teman Sinvesta, kali ini saya bersama dengan Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia Kegiatan Charity Asihah yang berlokasi di Yayasan Panti Asuhan Yarhima 2 Bondowoso. Halo kakak. Oke kak, gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan kakak menjadi Ketua Pelaksana acara Charity kali ini kak? Perasaan saya itu cukup tegang dan gugup karena Charity ini merupakan proker pertama dari proker-proker yang lain yang akan dijalankan selanjutnya. Waduh, kata kakaknya ini gugup ya. Berarti ada sensasinya tersendiri gitu ya kak. Tapi itu yang akan menjadi pengalaman nantinya untuk proker-proker selanjutnya. Kalau boleh tahu, kan ini proker pertama kak. Nah kakak sendiri ini sebelumnya pernah nggak kak menjadi ketua pelaksana acara? Tidak pernah kak. Waduh, pengalaman pertama ya, first time banget ini. Terus selanjutnya tema kegiatan ini tuh apa sih kak kalau boleh tahu? Untuk temanya itu tebarkan kepedulian dan berbagi kebahagiaan, mengukur kebersamaan. Waduh, temanya tuh hangat banget ya kak ya. Alasannya tuh apa sih memilih tema yang sangat-sangat hangat dan juga berbaur itu kak? Kenapa kita pilih tema ini? Karena sesuai dengan acaranya ya kak. Charity itu emang acara untuk panti asuhan. Nah, kita itu di sini itu berbagi untuk panti asuhan. Maka dari itu kita mengambil tema untuk tebarkan kepedulian, berbagi kebahagiaan dan mengukur kebersamaan. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih kak, perbedaan Charity tahun ini sama Charity tahun sebelumnya itu apa nih kak? Kalau boleh tahu? Saya kurang tahu ya kak, soalnya ini saya juga masih pengalaman pertama dan juga masih ini saya di sini ini masih angkatan baru di UKMKI Asihah. Waduh, berarti pengalaman yang bener-bener pertama. Oke. Semangat ya kak. Apa namanya? Untuk kegiatan ini sendiri ada ini nggak kak? Target capaian gitu, target sasaran, terus apa namanya partisipasinya partisipannya itu berapa gitu? Kalau untuk partisipannya itu kita itu melihat dari pihak panti kak. Kalau semisal pihak pantinya itu melebihi jumlah yang kita targetkan, jadi kita itu hanya memilih 20 sampai 25 orang saja. Berarti kesepakatan ya kak? Iya kak. Untuk acaranya sendiri itu persiapannya pasti panjang ya, nggak mendadak dan nggak mudah gitu. Kalau boleh tahu persiapannya ini apa aja sih kak? Kalau untuk persiapannya itu kita itu ada rapat secara offline dan online kak. Untuk rapatnya itu ada yang 2 minggu sekali, dan untuk Hamin sebulan acara ini rapatnya itu diadakan setiap minggu. Kalau boleh tahu ini dipersiapin dari bulan apa nih kak? Kalau untuk rapatnya itu sudah dipersiapin dari bulan Januari. Waduh, bener-bener mateng ya persiapannya. Terus dalam persiapan yang semateng itu, apakah ada kemungkinan kendala di dalam persiapan itu kak? Kalau kendala itu pasti kak. Kalau untuk kendalanya yang dialami dari kami itu komunikasi, karena nggak semua panitia itu ada di Jember, ada juga panitia yang berasal dari Bondowoso. Berarti kendalanya di komunikasi ya kak, jangan sampai kita miskomunikasi. Iya. Nah dari terlaksananya acara ini, tujuan dari Asihah sendiri atau harapannya itu kedepannya itu seperti apa kak? Harapan saya itu semoga adik-adik yang telah diberi materi pada saat acara itu, semoga itu bisa bermanfaat untuk adik-adik, bisa
Ya itu saja Kak. Oke, bisa digunakan gitu ya ilmunya. Masya Allah, insightful sekali ya. Terus harapan kakak untuk acara charity tahun-tahun setelahnya ini gimana kak? Semoga acara charity untuk tahun setelahnya ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik dari acara tahun ini. Oke. Kakak ingin memberikan closing statement nggak kak untuk teman-teman? Closing statementnya itu mungkin saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan charity 2026 di siang hari ini. Baik, teman-teman, kakaknya bilang berterima kasih ya untuk semua yang berpartisipasi. Tentunya kakaknya ini juga tidak bekerja sendirian, banyak tangan-tangan, banyak kepala yang juga ikut berpartisipasi dalam suksesnya acara hari ini gitu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih karena dari pihak kakak juga mau diliput, juga bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih ya kak. Halo teman-teman Sinvesta, saat ini saya sedang bersama salah satu panitia dari acara charity Asihah yang berlokasi di Yayasan Panti Asuhan Yarhima 2 di Kota Bondowoso. Halo Kak. Oke, saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih yang sudah pasti dinanti-nanti oleh teman-teman semuanya. Berkaitan dengan acara ini Kak. Kalau boleh tahu tanggung jawab apa sih yang saat ini kakak emban gitu sebagai panitia? Oke Kak, kebetulan saya di sini sebagai si humas ya Kak. Jadi untuk tanggung jawabnya itu pasti menghubungi pihak eksternal. Betul. Jadi kayak gitu sih Kak. Berarti ini kalau misalkan si humas pasti banyak sekali ya kontak-kontak yang dihubungi ya. Betul banget. Sampai lupa tuh siapa Bener saja yang banget. dihubungi. Kalau boleh tahu bagaimana sih Kak proses perencanaannya dari awal sampai akhir Kak? Untuk proses perencanaan kegiatan itu awalnya kita pastinya ada kayak rapat-rapat koordinasi ya Kak. Kemudian proses pencarian panti asuhan yang cocok, kemudian koordinasi antar berbagai Iya, hingga betul. akhirnya acara dapat dilaksanakan sekarang. Iya, kalau boleh tahu dalam perencanaannya, persiapannya, apa yang membuat acara ini itu mengalami tantangan gitu Kak? Maksudnya apa tantangan yang dihadapi gitu Kak? Kalau untuk tantangan ini mencari panti asuhan yang cocok sih Kak. Soalnya di Bondowoso ini juga nggak banyak panti asuhan yang betul cocok sekali, gitu ya Kak. Kadang itu cocok dari kita, namun dari pihak pantinya nggak cocok. Oh, iya. Kadang ada yang pihak pantinya cocok, kita nggak cocok. Jadi mempersatukan itu yang sulit. Iya, sekali. benar-benar. Jadi lebih ke mencari kesepakatan ya Kak? Iya, benar. Benar, mencari titik temu jalan tengah gitu. Nah, dalam tantangan tersebut nih Kak, bagaimana sih Kak tim panitia ini mengatasinya gitu? Kalau dari panitia itu cari sebanyak-banyaknya list panti asuhan nih Kak. Jadi dari panitia juga mendatangi visit-visit ke tempat panti untuk survei tempatnya, kemudian peserta-pesertanya ini cocok nggak sama kriteria kami seperti itu. Benar-benar. Jadi dari banyak list itu tadi alhamdulillah ada yang cocok di Yarhima 2. Iya, alhamdulillah ya Kak. Nah, selama jadi panitia nih Kak, apa sih Kak hal yang paling berkesan untuk Kakak? Selama jadi panitia saya bisa merasakan kesannya itu ketika di hari H ini Kak. Maksudnya bisa bertemu sama Adik-adiknya, panti, melihat senyum mereka itu ikut senang Iya, banget bener. Gitu sih, Momennya itu akan menjadi momen yang tidak terlupakan bener, gitu. Kak. Nah, apa namanya? Dalam merencanakan acara, mempersiapkan acara dan melaksanakan acaranya ya Kak. Nah, apakah ada nih Kak? Gimana sih Kak caranya mengkoordinasi dan juga komunikasi antar tim gitu? Kalau untuk komunikasi kita itu ada rapat ya Kak, rapat progres itu dilakukan seminggu 1 kali Kak. Jadi disitulah kami menyatukan misal progres dari masing-masing kemudian penyelesaian masalah, misal ada kendala di masing-masing Benar-benar. gitu. Jadinya alhamdulillah dengan rapat itu kita bisa mengatasi kendala-kendalanya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kakak ini pertama kali ikut proker ini atau tahun sebelumnya sudah pernah? Di tahun sebelumnya juga pernah Kak. Jadi 2 tahun. Oh iya, kalau boleh tahu nih Kak, perbedaannya apa sih Kak dari tahun sebelumnya dan juga tahun ini Kak? Eh,
Kalau dari segi acara kurang lebih sama ya Kak, ada kayak mungkin pembagian penyaluran rezeki dari tangan-tangan orang yang dermawan Oh, ke ya, pihak panti, kemudian ada sedikit materi. Terus untuk yang beda itu lokasinya Kak. Kalau yang tahun kemarin kita ngadainnya di Jember. Nah, kalau yang sekarang kita di Bondowoso, mungkin itu. Nah, inovasinya mulai berani melangkah lebih jauh iya. ya. Mulai berani mengeksplor daerah lain gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih respon dari adik-adiknya gitu, atau feedback dari mereka pas tahu ada kakak-kakaknya datang terus memberikan edukasi gitu? Tadi ya Kak, kalau dilihat dari muka adiknya itu seneng banget. Maksudnya kayak wah ada kayak teman baru, mungkin pengalaman baru Benar. kayak gitu. Tapi ada sedikit adik-adiknya mungkin takut ya Kak, karena baru benar. bertemu orang baru gitu. Tapi Benar. keseluruhan kayaknya seneng sih. Seneng ya. Iya, dari panitianya juga seneng. Kalau dari tadi yang saya lihat itu mereka kayak wah antusiasmenya banget, sangat sangat terasa gitu loh. Jadi kita sebagai yang melihat mungkin juga ikut. senang. Iya, Betul, benar. betul, Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, dari acara ini pembelajarannya itu apa sih Kak? Pembelajarannya dapat diambil gitu ya Iya. Kak. Kalau di zaman yang sekarang itu ya Kak, kan susah untuk apa ya, emosional kita tuh untuk saling berbagi atau empati. Jadi dengan kegiatan ini yang diharapkan dari panitia itu kita bisa berbagi, kemudian merasakan apa ya yang ada dirasakan, jadi sebagai wadah bersyukur gitu loh Kak. Iya, benar Iya, benar gitu. benar. Nah, apa harapan kedepannya untuk acara ini Kak dari tahun selanjutnya gitu? Kalau harapannya mungkin bisa menarik ke panti-panti yang mungkin anaknya itu stay di pantinya gitu ya Kak. Soalnya kalau yang sekarang ini anaknya nggak stay di pantinya, jadi kayak dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi mungkin tahun depan itu bisa cari panti yang lebih besar kayak Iya, gitu. iya, benar-benar. Oke, kita doakan bersama-sama ya teman-teman supaya acara Charity Asiha ini dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih menginspirasi lagi gitu. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Makasih juga Kak. Halo, selamat sore teman-teman Sinvesta. Kali ini saya Nelly sudah bersama dengan Ketua UKMKI ya Kak, UKMKI Asiha. Halo Kak, selamat sore. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah lega juga udah terlaksana. Alhamdulillah. Boleh Kak perkenalan dulu mungkin Kak? Baik, perkenalkan nama saya Lintang Larika Effendi, biasanya dipanggil Lintang. Di sini saya selaku Ketua Umum UKMKI ASI. Oke baik Kak. Gimana nih Kak perasaannya? Pasti ya udah kelihatan ya udah senang, udah lega. Alhamdulillah sudah terlaksana satu proker budgeting tadi. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kita kan lagi ada di acara Charity UKMKI Asiha yang saat ini berlokasi di Panti Asuhan Yarhima 2 di Kota Bondowoso nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari acara ini tuh apa sih Kak? Oke, jadi untuk tujuan dari acara ini pasti kita harus meningkatkan empati dari teman-teman ASIHA, mungkin teman-teman yang lain juga ya, buat meningkatkan rasa kepedulian bersama di lingkungan sekitar ini. Khususnya kan UNEDS itu juga ada di kampus Bondowoso dan FKM juga ada di kampus Bondowoso gitu. betul. Jadi kami memilih di Panti Yarhima 2 di Bondowoso ini. Gitu. Keren banget ya teman-teman, sangat bermanfaat dan juga membawa pengaruh yang baik gitu ya untuk sesama. Kalau boleh tahu nih Kak, peran Kakak sendiri dalam mendukung suksesnya acara ini tuh apa sih Kak? Baik, mungkin kalau dari saya pribadi selaku ketua umum pasti hanya bisa memandu ya jalannya teman-teman itu gimana, tapi ini untuk proker ini sudah dipegang oleh teman-teman 25, jadi yang menjalankan sepenuhnya itu dari mereka. Jadi kita teman-teman 24 itu hanya memandu gimana membimbing mereka biar mereka itu nggak jalan sendiri juga gitu. Tadi saya sudah meliput ketua pelaksananya dan ternyata juga angkatan 25 ya Kak. Iya, betul, dan baru angkatan pertama 25. kali katanya gugup Kak. Kalau boleh tahu dalam persiapan ini tantangan organisasi ini apa Kak? Tantangan organisasi pasti komunikasi ya yang pertama, apalagi kita kepisah nih jadi dua di Jember dan di Bondowoso. Nah, untuk menyatukan waktu yang pas untuk rapat offline dan rapat-rapat lainnya itu salah satu tantangan kita sih sebenarnya. Cukup komunikasi itu aja, mesti
pasti ada miskom antar panitia, mungkin dari ketupat atau ke CO gitu. Oke, kita perlu tekankan ya teman-teman bahwa segala proker itu tidak ada yang sempurna. Oke. Nah, karena tidak ada yang sempurna, gimana sih Kak caranya evaluasi nih Kak dari kegiatan tersebut? Caranya evaluasi pasti ya ini kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada. Maksudnya kita punya grup ya, jadi kita saya pribadi selaku ketua umum selalu menekankan ke teman-teman bisa diskusinya di grup biar teman-teman yang lainnya itu tahu dan nggak miskomunikasi satu panitia dan satu panitia yang lainnya gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas masukannya gitu untuk evaluasi. Mungkin kita juga bisa menggunakan itu ya teman-teman. Terus kalau boleh tahu acara ini tuh berkolaborasi dengan pihak lain nggak Kak? Kalau boleh tahu apa nih Kak? Kalau acara ini mungkin hanya sponsor ya, yang dari pihak lain itu dari Sparkling, dari A3 Fresh O2 Bondowoso, kemudian dari ENR juga itu kita dapat sponsor dari mereka. Kemudian kita itu sempat membuka kotak donasi, kotak sedekah untuk charity ini, dan alhamdulillah dari masyarakat luar ya teman-teman, dari pihak fakultas sendiri juga turut berkontribusi dalam terselenggaranya acara charity ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak sponsor dan donatur yang telah membantu jalannya acara charity ini. Oke, berarti acara yang sukses itu tidak hanya didukung oleh panitia saja, tapi juga pihak luar ikut berkontribusi gitu teman-teman ya. Nah tadi saya juga lihat nih sponsornya apa nih, saya mau catat gitu. Mungkin bisa buat jadi referensi. Sangat bermanfaat sekali gitu loh. Kalau misalkan dari acara ini tersendiri dampak yang akan ditimbulkan gitu apa Kak, dampak positifnya gitu Kak? Mungkin kalau dari kami ya, kami kan juga kita itu juga sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, tadi juga ada materi sedikit tentang kesehatan gitu. Harapannya teman-teman itu bisa menerapkan mulai dari dini, sesimpel sikat gigi, cara sikat gigi seperti itu. Mungkin selain itu kita juga ingin memberikan ini ya Kak, semangat ke teman-teman, meskipun mohon maaf ya teman-teman mungkin tidak lengkap atau mereka tinggal di panti asuhan ini, tapi mereka tetap bisa kok untuk mempunyai kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lainnya seperti itu. Sehingga nanti adik-adiknya itu bisa punya semangat yang sama gitu ya, tidak terhalang oleh kendala apapun gitu, tidak merasa kecil juga. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, bagi Kakak ini kriteria kesuksesan dari acara ini apa sih Kak? Oke, baik, mungkin bagi saya dan teman-teman panitia harapannya acara ini tuh bisa memberikan manfaat ke teman-teman panti gitu. Juga mereka itu pastinya harus senang dan enjoy menikmati acaranya. Agar ketika mereka enjoy, mereka senang, mereka bisa menerapkan nih materi yang sudah kita berikan tadi. Iya, sebelum kita menyukai kita harus menerima dulu. Bener banget. Terus kira-kira ya Kak, menurut Kakak acara charity ini berpotensi nggak Kak untuk selanjutnya gitu, memiliki potensi nggak? Oke, baik, mungkin untuk acara charity ini itu memang rutin kita adakan setiap tahun. Dulu itu kita adakannya di bulan puasa, sekalian buka bersama gitu. Namun untuk tahun ini kita memilihnya di setelah Lebaran gitu. Dan insya Allah ya teman-teman, titip teman-teman Asiha selanjutnya bisa diteruskan acara yang bermanfaat ini gitu. Ya, diperhatikan ya teman-teman. Berarti itu adalah harapannya ya, harapan kedepannya untuk organisasi dan untuk acara ini bisa lebih baik kedepannya dan lebih keren gitu ya. Apa ada rencana ya Kak untuk seterusnya ini charity akan terus bertahan? Iya, insya Allah ya. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai dan juga diliput Kak. Terima kasih teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman Sinvesta. Kali ini saya Nelly sudah bersama dengan salah satu peserta acara charity UKMKI Asiha. Halo Dek. Siapa Dek namanya Dek? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Askaputra, bisa dipanggil Rafa. Halo Dek Rafa, namanya Dek Rafa ya teman-teman. Ingat ya, Dek Rafa, ini pertama kalinya nggak Dek ikut acara seperti ini Dek? Oke. Iya, pertama kali. Aduh, rasanya gimana nih?
Senang dan alhamdulillah bisa mendapat hadiah seperti Alhamdulillah ini ya. dan bisa dipakai buat sekolah. Iya, bermanfaat banget buat Dek Rafa nanti untuk sekolah gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat juga untuk nantinya ya, tahun-tahun selanjutnya gitu. Bisa diawet-awet ya, Dek ya. Menurut Adek nih, dari sepanjang acara dari awal sampai akhir, ada nggak Dek momen-momen tertentu yang diinget terus gitu? Tentunya saya sudah ada. Sudah lupa? Iya. Mungkin bagian game? Mungkin bagian Game ya kan? Mungkin bagian game yang paling berkesan ya Dek ya? Jadi Dek Rafa ini tadi ikut game. Tadi juara berapa Dek? Oh udah juara, nggak apa-apa sih. Juara atau enggak itu nggak menentukan seberapa kehebatan kita ya Dek. Jadi maupun kita juara atau kita enggak itu nggak bisa dinilai kemampuan dan kehebatan kita dari situ. Semangat ya Dek. Iya. Semoga di acara selanjutnya atau di game-game berikutnya Dek Rafa ini menjadi juara selalu. Amin. Terus tadi menurut Adek ya, Adek ini merasa deket gak sama kakak-kakaknya gitu? Iya. Ya Pak, baru pertama kali tapi sudah merasa deket ya Dek ya. Rasanya tuh kayak nyaman gitu, kayak dapet teman baru, kayak rame gitu, nggak kayak biasanya gitu ya Dek. Terus menurut Adek nih, kalau misalkan tahun selanjutnya ada acara charity lagi, Adek semangat lagi nggak? Semangat. Semangat lagi. Nah, Dek Rafa ini salah satu anak yang tadi saya lihat ya, dia tuh sangat semangat banget ya, antusiasmenya itu terlihat banget, kerasa banget teman-teman. Kalau misalkan nih Dek, ada acara kayak gini tuh, Adek ini berharap acara ini seperti apa gitu? Semakin seru dan bermanfaat buat semua. Amin. Dek Rafa ingin bahwa acara ini semakin seru, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi semua orang gitu ya Dek. Nah jadi Dek Rafa ada kata-kata nih buat acara hari ini. Apa Dek? Charity Asia keren. Dadah, terima kasih teman-teman.